Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara Dirjen, Sekjen, staf khusus dan teman-teman media yang saya hormati, terima kasih banyak sudah hadir selalu bersama Kemendak mendukung bekerjasama memberitakan secara luas kebijakan perdagangan. Sungguh saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tak terkira kepada teman-teman dari media. Nah, sesuai janji Kemendak, jam 1 ini kita akan menyampaikan pembentukan Satgas. Ya. Latar belakang semua kita tahu, industri tekstil, beberapa yang tutup, keluhan-keluhan termasuk dari Kementerian Perindustrian, kementerian terkait, dari Kadin, dari HIPMI, dari asosiasi-asosiasi, API, Apindo, IPindo, ada juga dari asosiasi konstruksi, ada juga dari asosiasi biji plastik, ada asosiasi keramik dan lain-lain. Yang hampir semua sama yang disampaikan oleh kita, maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan SNI dan lain-lainnya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik dan lain-lain. Ya. Nah, oleh karena itu kita bentuklah Satgas, yaitu satuan tugas pengawasan barang tertentu, jadi enggak semua, tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Gitu. Apa dasar hukumnya? Ada yang tanya kemarin, saya ikuti di media sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 38 ayat 1 bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Ya, PP 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan pasal 139 ayat 3 bahwa menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional. Ya. Satgas ini beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenprin, Kemenkumham, BIN, BP POM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan dan Kadin. Karena daerah tentu juga harus pemerintah daerah. Tujuannya menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi antara ST efektif, pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaganya, dan kita saksikan ini belum apa-apa kok katanya sudah ada yang sidak, ada yang mana, toko tutup dan sebagainya. Berarti ini memang kan kelihatan memang banyak yang yang ilegal. Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Ya, kemudian menetapkan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak. Ya. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah sampaikan jenis-jenis barang yang diawasi, ya, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada 7. Ya. Pelaksanaan tentu pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Nah, ini nomor poin G agar tidak jadi kesalahpahaman.
Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Importir, distributor, ya, itu. Itu. Jadi grosir besar, importir. Tentu akhirnya masuknya gimana? Ya, masuknya gimana? Itu. Tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan. Gitu. Ya, bukan retail. Nah, retail itu kan akibat, itu retail. Ada, saya lihat ikut di medsos, ada yang berkembang isu pengawasan yang dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya. Nah, itu sudah berapa hari? Kan Satgasnya baru hari ini. Tentu Juklak Juknis mungkin paling cepat Selasa bekerja. Nah, jadi kalau ada ramai berita, Satgasnya baru kok belum, ya. Tetapi bagaimana kalau ada, ya tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan silakan saja. Nah, tapi Satgas ini baru akan bekerja hari Senin, mungkin Juklak Juknis sudah selesai. Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti. Ya. Saya kira demikian saudara. Nah, ini surat ke Pusatgas pengawasan barang tertentu dilakukan tanda impor ini baru hari ini kita tanda tangani nomor 932 tahun 2024 ya. Tanggal 18 Juli 2024 berlaku efektif sampai hari ini sampai dengan tanggal sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun ini. Jadi karena dia waktunya setahun, sampai tahun berjalan. Jadi sampai akhir tahun Desember 2024. Nanti kalau dilihat bagaimana pemerintahan yang akan datang, nanti akan dilihat lagi apa diperlukan lanjut atau tidak. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Selamat siang Bapak Menteri. Perkenalkan saya Aji Cakti dari kantor Berita Antara Pak. Saya cuma punya 2 pertanyaan aja untuk Bapak. Yang pertama, apakah barang-barang tertentu yang diberlakukan tata niaga import yang diberlakukan tata niaga import ini yang beredar di marketplace online, apakah ikut diawasi juga Pak? Mengingatkan di marketplace online Pak. Barang-barang tertentu yang dilakukan tata niaga impor ini yang beredar di marketplace online, apakah ikut diawasi oleh Satgas ini juga Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana strategi dari Kementerian Perdagangan dan Pak Menteri sendiri terkait kemungkinan akan adanya pembalasan atau retaliasi dari negara-negara yang barang importnya diawasi ini Pak? Terima kasih. Ya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir, termasuk nanti kenapa bisa masuk, ya kenapa bisa masuk. Negara dirugikan, nggak berpajak, industri dalam negeri hancur, ya kan itu. Balas luar negeri ya, kalau barang ilegal gimana? Dimanapun pasti itu haknya negara masing-masing. Apalagi kalau luar negeri ketat sekali, coba saja saudara nyelundup kalau nggak ditangkap. Coba aja, kalau mau coba-coba, apalagi ke Amerika, ke Barat, habis saudara. Di kita ini yang terlonggar gitu ya, terlonggar. Justru ini kita mesti tegakkan aturan. Nah yang kedua tadi apa? Udah ya, online udah semua diawasi. Tapi tujuannya grosir, importir, dan kenapa bisa masuk. Ada lagi? Kalau nggak ada terima kasih. Selamat siang. Ya. Pak Zulhas. Andi Pak dari ya, Katadata. Ada beberapa pertanyaan tadi. Dan kan banyak-banyak Andi. Iya 2 aja Pak kalau gitu Pak. 2 aja lah. Pertama kan tadi Bapak di paparan bilang yang akan diawasi adalah importir dan grosir ya Pak. Untuk retailer tadi Bapak udah bilang itu kan dampaknya. Berarti dari Satgas ini gak akan memeriksa di pusat perbelanjaan atau akan ke sana juga atau gimana? Ya kalau diperlukan. Tapi bukan sasarannya. Oke. Ya, kalau diperlukan informasi kan bisa. Ya. Yang kedua Pak, untuk wilayah
pengawasannya yang fisiknya itu bakal ada tambahan pengawasan atau pengetatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan quote unquote tidak resmi atau seperti apa? Ya semuanya ya. Ya dapat informasi nanti ya. Udah Semuanya. udah Iya. ada Kan nggak mungkin orang ilegal datang sendiri turun dari langit kan, jadi masih ada masuknya, grosirnya, importirnya kan masih ada. Oke? Udah ada informasi itu berarti ya Pak? Ya? Ada, kalau enggak kita nggak bergerak dong. Siap. Oke. Ada banyak. Ada lagi? Ya, terakhir ya. Siang Pak, Zulhas Insi dari Media Indonesia Pak. Izin menanyakan soal tadi usulan untuk pemindahan jalur utama ke Pelabuhan Timur ya Pak ya. Nah ini Pelabuhan Timur ke arah timur. Nah ini tujuannya seperti apa sih Pak gitu? Apakah Maksudnya? untuk pintu masuk Pak? Oh itu ke soal lain Impor? lagi. Ini Satgas kok ngomongnya. Tapi apakah ada Satgas rencana dulu ke sana aja. juga? Apa lagi? Sudah ya? Saudara-saudara terima kasih banyak. Jadi Senin saya kira paling lambat Selasa kita sudah bisa bergerak. Sekarang titik-titik sedang dikumpulkan ya. Tentu bagaimana strateginya kemana ya jangan dikasih tahu tuh. Kalau dikasih tahu mana nanti bubar semua ya. Itu nanti kita tahu-tahu rapat terus bergerak begitu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.